Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidz, tokoh sesepuh bini sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bapak dan saudara jamaah walimatil khitan, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Rohadi serta Ibu Amanah dan kedua putra beliau yang insya Allah hari ini dan esok melaksanakan hajat, yaitu akhirnya billah Bapak Muhammad Andri serta Bapak Muhammad Fauzi, yang kita doakan bersama semoga hajatnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk anak beliau Ananda Faiz dan Ananda Iqbal dijadikan anak yang salih, yang selalu taat akan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkan akan segala larangan-larangan. Bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada orang tua dan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asmong, Bapak Kiai Haji Zahruddin, Bapak Haji Subur, Bapak Haji Damo, guru kita Bapak Kiai Haji Jamalul Lail, Bapak Ustaz Haji Muhtar Abidin, seluruh para guru dan orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tentu tidak mengurangi akan rasa ta'zim saya teruntuk beliau semua, dan kepada tim Hadrah Ar-Rahmah 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 Ar-Rahmah, berarti apa Ar-Rahman semuanya ayat satu doang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin ni'mah dan idhari surur. Pertama, mewakili keluarga almarhum almarhumlah Bapak Rohadi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan saudara sekalian dalam rangka mendoakan kami punya keluarga, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari segi penyambutan materi dan imateri yang kurang berkenan di hati Bapak dan saudara sekalian. Kemudian tahadus bin ni'mah dari idhari surur, sedikit sebelum kita bareng-bareng nanti pulang dan kita besek di rumah, saya yakin betul Bapak Andri dan Bapak Fauzi ini ada yang kurang ketika melaksanakan hajat mendamping anaknya. Nggak bedanya kita, Pak. Segembira apapun beliau berdua, tanpa kehadiran dari ayah itu hal yang paling agak enak. Walaupun kita gembira, senang menyambut tamu dari sekarang sampai besok, kalau nggak ada bapak itu rasanya paling nggak enak gitu, tampaknya luar biasa. Boleh kita nyambut tamu, kita senang, tapi ada satu hal yang kurang, yang tidak hadir di dalam hajat kita, yaitu orang tua kita. Makanya kita hari ini
yang masih diberikan kesempatan memiliki kedua orang tua amat syukur luar biasa di hadapan Allah, karena itu merupakan bukti daripada kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang nyata dan rahmat hidup yang nyata, yaitu kehadiran orang tua kita. Oleh karenanya mari bersama kita jaga daripada kedua orang tua kita yang Allah masih berikan kesempatan hidup dan yang Allah sudah wafatkan. Mudah-mudahan semuanya selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara-saudara, dalam rangka menjalankan aktivitas kita hidup di dunia ini dan melestarikan akan perkembangbiakan manusia di dunia, kita ini dalam muamalah kehidupan kita nyari duit buat sesuatu rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat muda. Kemudian kita punya perjuangan besar ketika itu ingin nikah atau kawin kepada perempuan yang kita sayangi dengan cita-cita besar punya anak keturunan. Ketika sudah punya anak keturunan, kita punya cita-cita kalau anaknya laki kita sunatin. Ketika anak kita sudah kita sunatin, kita punya cita-cita anak kita kemudian kita nikahkan. Kemudian setelah itu kita nikahkan, kita punya cucu, dan kita nggak pernah punya cita-cita, tapi cita-cita itu bakal datang sendiri, yaitu kita bakal mati. Ini perjalanan hidup, Pak. Makanya hidup itu kan perjuangan. Bagaimana kita ini sebagai manusia berjuang untuk mati sebenarnya. Siapapun kita orangnya, tapi ada langkah-langkah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran bagaimana nanti kita itu ketika meninggal dunia ada ATM besar yang kita punya, ada mesin yang namanya mesin bisa membuka pintu surga ataupun gembok yang pada saat itu besar kita buka surga tersebut. Yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang ke warung. Kita ini diperingatkan oleh Allah. Bagaimana sebagai manusia ini kita diperingatkan untuk menjaga diri kita sebagai hamba Allah dari segala maksiat yang kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita jaga keluarga kita, istri maupun anak-anak kita, yang salah satunya menjaga anak kita untuk memperkuat keimanannya di hadapan Allah dan mempertebal akan keyakinannya dan melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu tentunya kita akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satunya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, kata Rasul. Anak kita ini dulu ketika dilahirkan, Pak, dari rahim istri kita itu dalam keadaan yang fitrah, yang suci. Kemudian perjalanan hidup meranjak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak kita masuk PAUD atau TK, kelas 1 MI, kelas 1 SD, kita sunat. Kalau bapak ini gak ada duit, nah nggak sunat mau bagaimana lagi aja urusannya. Akhirnya disunatin ke anak. Kewajiban kita orang tua untuk menjaga fitrah tersebut sampai nanti kita meninggal dunia, dan anak kita pun nanti bakal meninggal dunia dengan membawa fitrah itu. Ini yang Allah gambarkan tadi dalam Al-Quran kaitannya bagaimana kita ini anfusakum wa ahlikum nar. Rada-rada susah. Saya nggak membahas masalah hukum hitam di mana, saya paham itu paham terkait kita. Karena kita ngaji bagaimana itu yang namanya kita dijelaskan oleh ulama-ulama kita di Masjid Musola Nabi Salim, kita itu seperti apa kita paham. Dan rata-rata yang hadir juga semuanya udah dihitung sekali. Ada yang mungkin yang 2 kali ya bakal habis juga urusan. Satu aja bakal keluar, yang mana pengen 2 kali disunat. Tapi kalau nikah bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu juga kalau yang berani, yang mungkin yang pertamanya. Kalau takut sama aja, misalnya belakang, dapat bini, ya kita pun ya turun-turun juga, gitu. Tapi ini salah satu bentuk menjaga fitrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran menggambarkan itu, berarti Al-Quran ini menjaga kita bagaimana nanti wanti-wanti kita ini ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bagaimana anak kita didik dengan pendidikan agama, pendidikan Quran, akhlakul karimah sesuai dengan standar kana khuluquhul Quran, dengan akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah gambarkan juga sesungguhnya kita ini sebagai manusia paling sempurna, Pak,
antara ciptaan-ciptaan yang lain. Dan bagaimana kita bisa menyempurnakan ciptaan Allah tersebut, yaitu kita dengan sempurnanya hidup kita menjalankan perintahnya dan menjauhkan akan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting anak kita taruh di majlis taklim, padahal kewajibannya kita sebagai orang tua yang kudu ngajarin anak kita. Anak kita sibuk pak nyari duit jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru pulang, baru biru kadang-kadang kita. Akhirnya kita taruh anak kita di majlis taklim supaya diajarin sama guru ngajinya, ustadz atau kiai kita. Cuman kitanya kudu sadar diri. Yang namanya guru ngaji kan yang dia kerjaan ngajar ngaji doang, ya kita kudu sadar diri bahwa kita kudu ngasih dia. Yang kita pikirnya ustadz sih bayaran melulu, lah kan kita yang nyari duit, ustadz kagak nyari duit, salah jadinya. Kalau ustadz ikutan kerja juga, anak kita kagak ada yang ngajarin. Makanya ustadz dia khusus ngajarin anak kita biar kita nyari duit, kita perlu ikhlas ngasih dia sebagai ustadz. Kita yang jadi ustadz juga perlu sadar diri, emang segitu adanya udah kita udah terima. Itulah urusannya, sama-sama simbiosis mutualisme. Dulu saya sekolah pak sama guru saya tuh Ustaz Haji Mukhtar, kan begitu diajarinnya. Bagaimana kita ini bisa simbiosis mutualisme? Ada ustadz ngajar ngaji, ya kita sadar diri yang kerja bapaknya, kasih banyakan. Ustadz juga sadar diri, diterima sedikit, terima aja, kelar ya. Atau juga sama lagi, barang-barang lagi amplopnya. Buat tentang haji itu namanya semua gede ya. Karena itu yang zurun al-ummah biainir rahmah, bagaimana melihat sesuatu dengan rahmat terus, tidak pernah dengan kebencian, tapi kasih sayang aja. Namanya hadrah cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngomong-ngomong gue udah habis dua cinta. Jadi itu bentuk kita, perhambaan kita, pengabdian kita Pak kepada Allah ini. Bagaimana anak kita ajarkan pendidikan agama dengan akhlakul karimah yang baik sesuai standarnya Rasul. Bagaimana Nabi ajarkan kepada anak-anak Nabi, bagaimana Nabi ajarkan kepada penduduk Mekah dan Madinah, bagaimana Nabi ajarkan kepada semua sahabat-sahabat Nabi mengetuk pintu surga dengan modal anak kita yang akan menjadi miftahul jannah, salah satu pintu surganya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain la ilaha illallah adalah anak kita. Mahal apa anak? Anak itu kalau kita piara Pak, berkahnya gede. Kita kasih anak setiap hari makan giringnya gede, berkahnya. Kalau kita digambarkan ini, kita nyari duit buat anak istri, pahalanya besar, manis, pahalanya kita kembali lagi kepada agama. Berapa kali yang namanya hidup ini nggak bakal kehabisan rezeki dari Allah. Kalau kita lihat standar Nabi di dalam salah satu hadisnya, kadal faktu ayyakuna kufran itu, ketika kita dalam keadaan sakit memang bakal menjerumuskan keadaan kekufuran dalam hidup kita. Makanya kita itu disuruh nyari dunia fantasiru fil ard, kemudian kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus lebih dari itu. Pagi kita nyari duit sampai sore, malam kita perbanyak daripada zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi tadi siang kita sudah melaksanakan ibadah sholat di hadapan Allah walaupun sebentar Pak. Nggak jadi masalah ya, jadi masalah kadang-kadang kita tinggalin semua uangnya gara-gara gue nyari duit dari dunia. Ini yang repot urusan. Ya kalau kita sekarang lagi kadang-kadang ogah banget ini, yang namanya kita ikut pengajian kita agak terberat juga karena nguntungin buat kita masih ya. Karena nguntungin buat kita. Kalau kita otaknya bisnis Pak, yang namanya ibadah tuh kita kalkulasiin pakai duit. Ngaji sejam. Ini kalau hitung-hitungan kita yang namanya nyari duit di pasar Pak, jadi kulit anggur sejam bisa dapat duit 150.000, ngojek sejam bisa dapat duit sampai 200.000 Pak. Yang namanya ngikut grab-graban begitu Pak, kita kalau sejam bisa dapat duit sampai 300-400.000 Pak. Kita pikirnya begitu, karena ngaji nggak dapat apa-apa, yang ada juga kita ngasih duit ke kiai atau ustadz 20.000, 30.000 sampai gocap, rugi kita. Itu otaknya bisnis. Otak bisnis beda sama otaknya yang ngejar pahala. Jangan. Makanya surga itu dijanjikan oleh Allah tidak dengan bisnis, tapi dengan bagaimana kita penghambaan kepada Allah dengan ngajinya kita, supaya kita ibadah selalu dalam keadaan yang benar, ibadah dalam keadaan selalu yang lurus dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ada dasarnya, tanpa ada ilmunya, syarat dan hukumnya, kita semau-maunya aja, eda-edanya aja, ya nggak bakal diterima Pak oleh Allah. Ya kalau kita pengen ngadep camat, ngadep camat itu misalnya hari Minggu, itu hari Minggu sebelumnya udah ngirim proposal sudah Pak. Pakai pakaiannya juga rapi, pakai songkonya juga baru beli di pasar Tengkarek, BHS kerek songkonya 120.000, jadi pekerjaan pisan lagi. Kita pengen ngadep camat begitu rapinya, pengen ngadep wali kota begitu rapinya, bagaimana kita menghadap Allah dengan keadaan yang asal jadi. Kadang-kadang kita asal mau aja udah, yang penting kita sholat pakai kaosnya kaos partai, jalanannya jalan Inggris, baru gitu ya, kalau kelihatan dirinya rasa namanya. Kadang-kadang semaunya aja, karena ibadah itu harus diiringi dengan ilmunya. Tanpa ilmu mardu, apa boleh terima? Sama anak kita pun kita ajari itu. Kalau kita nggak bisa ngajarinnya, kita titipin ke guru ngajinya. Terus saya urusan, modal buat siapa? Buat kita. Karena apa? Dalam rumus yang namanya rumus anak sama orang tua, buat menuntut pintu surga itu berbeda. Kalau babanya ahli maksiat, anaknya soleh, anaknya bisa narik babanya ke dalam surga. Babanya orang soleh, anaknya ahli maksiat, babanya belum bisa tentu narik anaknya ke dalam surga. Beda kan? Enak aja mana? Enakan babanya soleh, anaknya juga soleh. Yang paling gak enak, yang rata-rata kakek enakin lagi, udah anaknya ahli maksiat, babanya juga ahli maksiat. Jam 2 pagi dia depok majong, coba itu urusannya bagaimana? La ilaha illallah. Dewa Zeus neraka 6 sama ayam 3 pukul 7 la ilaha illallah. Mending menang kalah dulu. Menangnya kata 10 juta ditraktir teman-temannya, girang banget dia mau 10 juta. Tapi aja ngomong sama temennya, emang modal lu habis berapa? 25 juta, ya berarti ruginya 15 juta. Sampai aja. Padahal makaran ya. Kita hanya kadang-kadang suka lupa bahwa itu adalah sesuatu yang kadang-kadang bikin otak-atik otak kita di jalan yang sesat, yang salah. Tapi menurut kita benar, kenapa? Untung. Otaknya yang penting untung Pak. Jadi menurut kita itu kebenaran itu yang penting untung buat kita. Kalau rugi nggak benar buat kita. Padahal status jannah itu, surga itu nggak begitu hitungannya. Surga itu nggak begitu. Kalau kita hitung pakai bisnis Pak, surga itu banyak ruginya. Kalau pakai duit, sedekah mulu kan kita ya. Pakai duit, apalagi sangkutan pakai duit, maulidan kita pakai duit, isromir pakai duit, kesukaan begitu berat doanya. Tapi orang ya duit juga kalau maulidan mah, atau isromir atau buat adela mah, dipuji juga dia kasih aja. La ilaha illallah. Ya pamilis misalnya udah pamilis ya, adela sekarang yang naik. Nah ya, mantap katanya itu juga gabung saya. Jadi begitu. Jadi bisnis itu adalah otak-otak bagi kita demi untung dan untung lain sebagainya, itu yang kita sebut dengan senang. Padahal Allah itu nggak menggambarin seperti itu. Bagaimana cara kita ini sebagai manusia mengkalkulasikan untung itu kalau kita punya pahala yang banyak untuk menutup pintu surga? Mau ngapa-ngapain kita capek-capek aja malam-malam dari kantor jam 2 pagi 30.000 itu juga boleh minjem lagi, transfer lewat Dana. Kadang-kadang dia balikinnya 35.000, padahal nggak ilaha illallah. Itu kan kadang-kadang kita suka lupanya, itu kan godaan kita. Masalahnya dari kita kadang-kadang kita suka lupa yang otak-atik manusia. Yang namanya otak-atik manusia udah nggak ada beresnya. Lo kalau yang otak-atik Allah mah enak. Manusia mau gampang aja, kata dia nih orang pertama kali main nih, nomornya juga nomor baru, udah kita kasih menang dia 5 juta, dia ketagihan 5 juta, dia pasang lagi malamnya 150.000, menang lagi 2 juta, dapat sebulan kalah 10 juta, dapat 3 tahun habis semuanya dijualin gara-gara begitu doang. Namanya juga nyolotin, kan kita tahu namanya itu nyolot ya. Kalau udah nyolotin tuh gak ngenakin. Kita kadang-kadang gak sadar diri kalau depannya udah nyolot, aja juga bakal nyolot juga. Kalau gamenya atau judulnya namanya bagus, sedikit mending aja, nyolot ya nyolot aja.
Tepung bisa lapang banget lagi itu Dewa Zeus, Dewa yang mana kali itu Dewa Zeus cuma la ilaha illallah. Jadi kita hilangin yang gitu. Keuntungan itu hanya dengan pahala di sisi Allah, bukan dengan kalkulasi dunia yang kita miliki atau dengan kalkulasi duit yang hari ini kita punya. Tentunya itu adalah godaan bagi kita. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Punya duit banyak, dunia kita banyak, ibadah kagak tetap kasih dunia. Ngaji oga seminggu sekali oga, sebulan sekali oga, panas pak kalau ngaji bawaannya. Orang melihat kiai yang kita, dia bilang ini mah kita apa yang puyeng bacanya, emang puyeng ngaji mah. Kalau kagak mau puyeng di rumah aja nonton TV. Namanya ngaji emang puyeng pak. Kalau kita ngikutin ulama puyeng, tapi pahalanya gede, manfaatnya gede, tenang buat kita. Hobi kita, hati kita, sanubari kita bakal tenang ngikutin ulama. Walaupun kita dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang mungkin kita itu susah, tapi kalau kita ngikut ulama enak. Kita misalnya seminggu sekali ngaji, seminggu sekali enggak ya, sebulan sekali kita ngaji, mana ruginya orang ngaji? Nah, walaupun kita kagak nguntungin secara dunia, secara mata bisnis, ngaji itu ada ruginya. Bahkan salah satu syafaat pak, ketika nanti itu selain syafaatnya Nabi dan Quran, ada syafaat ulama, ada syafaat kiai kita, ustadz kita. Ketika Allah takdirkan nih ada ulama kita di kampung masuk surga, ulama kita suruh nyari 40 orang yang maafnya, yang rajin ngajinya dipilihin satu-satu. Nih yang setiap malam Sabtu datang nih ada 40 orang cocok. Yang 3 mah dia jarang datang tetap dipanggil. Yang 1 mah setahun sekali datangnya nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan. Ya tahun sekali juga namanya masih kelihatan. Daripada kagak penutupan doang, pembukaan ngajinya, asal luanya makan dia datang, pembukaan asal luanya makan datang, penutupan. Itu namanya setahun, ngaji tahunan namanya. Cuma kita belum ada ya ngaji tahunan ya, jangan sampai ada repot urusannya. Ini penting buat kita karena ulama itu salah satu warasah ambiyah, pewarisnya Nabi. Bagaimana Nabi estafet perjuangannya dilanjutkan oleh ulama-ulama kita. Al-ulama warasatul ambiyah, melanjut daripada estafet perjuangan Rasul. Ya'lu wa la yu'la alih. Islam gambarannya ada di ulama kita hari ini, dan bagaimana kita sebagai umat manusia jamaahnya mengikuti langkah-langkahnya, percis mengikuti langkah-langkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enak. Sebenarnya sudah ngomong lama ini, udah pengalaman gitu ya. Panggilan dulu tadi kita, saudara kita meninggal dunia, dan kemudian kita baru lanjut di acara ini. Kemudian juga beseknya udah kelanjuran diterusin duluan, jadinya kita mikirin besek, takutnya kan nasinya bernempel nggak enak. Ya jadi nasinya udah bernempel, mereka makannya jam 1 pagi baru makan. Ya kalau kita habis ini makan bareng-bareng kan. Ya gitu aja, jangan banyak. Insya Allah kita kesempatan kita lanjut lagi. Intinya bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri kita, istri kita, anak kita, terlebih lagi birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Dan terakhir bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan fitrah dilahirkan di rahim daripada ibu kita, dan tentu wafatnya mudah-mudahan dalam keadaan fitrah juga husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi